Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada proyek ini saya akan menjelaskan tentang analisis HRV pada pasien normal dan pasien aritmatia. HRV merupakan singkatan dari heart rate variability. HRV menghitung dari fluktuasi antara interval waktu pada detak jantung. Tujuan dari penghitungan HRV ini adalah untuk mengetahui perubahan aktivitas pada jantung yang disebabkan oleh saraf otonom. Seperti yang kita ketahui, jika terjadi perubahan stres atau perubahan kondisi kesehatan, maka saraf otonom akan menyebabkan perubahan variasi detak jantung. Maka HRV tersebut dapat digunakan sebagai indikator untuk mengetahui hal tersebut. Data yang kami ambil berasal dari Visionet dan dapat diolah menggunakan Python. Data yang kami ambil dengan nama MIT Normal ECG dan MIT Arrhythmia ECG. Data yang kami ambil pada dua pasien, yaitu pasien dengan nomor 100 untuk pasien normal dan pasien nomor 100 untuk pasien dengan aritmatia. Metode dalam analisis ini seluruhnya digunakan pada modul Python. Untuk langkah yang pertama adalah mengonversi dari dataset menjadi sebuah data array menggunakan modul WFDB. Modul ini dapat support pada jenis file MIT sehingga cocok digunakan pada proyek ini. Kemudian data tersebut perlu difilter. Filter yang digunakan merupakan filter bandpass dengan Butterworth agar dapat menghilangkan sinyal-sinyal yang dapat mengubah hasil analisis menjadi terlalu jauh. Sehingga untuk mengurangi tersebut, maka sinyal-sinyal dengan frekuensi tinggi dan terlalu rendah akan dibuang. Data yang telah difilter akan didapatkan sebuah nilai error interval. Kemudian nilai error interval kita dapat mengetahui rasio HRV dan plot dari point care. Kode program yang digunakan adalah seperti ini. Yang pertama adalah fungsi untuk mengambil data dari dataset, kemudian menampilkan beberapa plot data. Plot data yang ditampilkan memiliki rentang 0 sampai 5 detik saja karena hanya untuk sebuah contoh. Kemudian filter yang digunakan mengambil inputan sinyal dan frekuensi sampling akan dipotong pada sinyal dengan frekuensi 3 Hz dan 45 Hz, sehingga pada rentang di antara frekuensi itu sinyal akan dilewatkan. Kemudian pada analisis error interval seperti ini, pada fungsi ini kita menggunakan fungsi untuk mengenerate diferensiasi dari peak interval yang telah kita punya pada array tersebut. Kemudian error interval akan diplot, kemudian dapat kita ketahui dengan memasukkan nilai HRV. Di sini HRV akan menggunakan modul BSP sehingga dapat langsung mengenerate nilai data analisis dari HRV tersebut. Kemudian point care merupakan plot dari diferensi error interval dan nilai rasio-rasio error interval pada domain ke X, sehingga kita dapat mengetahui plot point care yang akan ditampilkan seperti berikut. Ini adalah contoh plot data yang ditampilkan pada rentang waktu 5 detik. Pada bagian atas adalah normal dan bagian bawah aritmatia. Pada fase ini kita belum mengetahui perubahan dari karakteristik kedua pasien tersebut. Kemudian pada plot error interval
Kita dapat mengetahui kecenderungan antara dua pasien. Pada pasien aritmatia, fluktuasi lebih besar daripada pasien normal, sehingga dapat kita asumsikan bahwa pada pasien dengan kelainan penyakit tertentu, maka area interval atau detakan jantungnya akan semakin tidak stabil dan memiliki perubahan yang sangat acak, tidak seperti pasien normal yang memiliki perubahan konsisten tanpa fluktuasi yang terlalu besar. Kemudian pada visualisasi ini kita dapat mengetahui plot point care dari pasien normal sebelah kiri dan pasien aritmatia pada sebelah kanan. Pada pasien normal sebelah kiri memiliki point care dengan karakteristik area interval yang stabil pada suksesi intervalnya dalam satuan detik juga, sedangkan untuk aritmatia memiliki fluktuasi dan sebaran data yang cukup besar. Dapat dikatakan pada pasien aritmatia nilai detakan jantungnya tidak stabil, sehingga dapat kita tentukan pada visualisasi ini perbedaan yang cukup signifikan karena pasien aritmatia memiliki sebaran data yang lebih berfluktuasi daripada pasien normal. Kesimpulannya, untuk proyek ini kita dapat mengetahui pada pasien aritmatia memiliki karakteristik untuk kecenderungan memiliki sebaran area interval, kemudian memiliki sebaran fluktuasi detakan jantung daripada pasien normal. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.